Bayangkan rasanya jika kalian tinggal sebuah negeri di mana listrik tidak dipungut biaya, pendidikan dan layanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma, dan pengantin baru mendapatkan tunjangan ribuan dolar dari negara untuk memulai hidup. Negeri ini bukan di Eropa, melainkan di jantung Afrika Utara yang dipimpin bayang-bayang tenda Badui, seorang pria bernama Muammar Gaddafi. Selama 42 tahun, Libya bukan sekadar negara. Ia adalah eksperimen besar seorang kolonel eksentrik yang mengubah debu padang pasir menjadi sungai emas hitam. Dari kudeta ke negara kesejahteraan. Tahun 1969, Gaddafi yang baru berusia 27 tahun menggulingkan Raja Idris tanpa pertumpahan darah. Ia datang dengan visi buku hijau, sebuah ideologi yang ia klaim sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme. Di bawah kekuasaannya, Libya bertransformasi dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Afrika. Gaddafi menasionalisasi minyak. Sebelum Gaddafi, kekayaan minyak Libya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama dari barat. Gaddafi mengambil alih kendali atas sumber daya minyak dan memastikan sebagian besar keuntungannya masuk ke kas negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hasilnya, rakyat Libya menikmati standar hidup yang membuat negara tetangganya iri. Jika seorang warga Libya tidak bisa menemukan fasilitas medis atau pendidikan yang mereka butuhkan di dalam negeri, pemerintah membiayai mereka untuk pergi ke luar negeri, lengkap dengan biaya hidup bulanan. Bagi Gaddafi, minyak adalah milik rakyat, namun dengan satu syarat mutlak, loyalitas total. Uniknya, Gaddafi tidak hanya membangun gedung pencakar langit, ia membangun Great Man-Made River, proyek irigasi terbesar di dunia. Libya adalah negara gurun yang sangat kering. Gaddafi membangun jaringan pipa raksasa bawah tanah yang dikenal sebagai sungai buatan manusia terhebat. Proyek ini mengalirkan air tawar ke pertanian berkembang dan menyediakan air minum gratis bagi penduduknya. Ia membedah perut bumi Sahara untuk mengalirkan air tawar dari akuifer kuno ke kota-kota pesisir yang haus. Ia ingin mengubah gurun menjadi kebun hijau. Di saat dunia memandangnya sebagai diktator eksentrik yang membawa tenda dan pengawal wanita kemana-mana, rakyatnya sejahtera dan makmur dari meminum air proyek ambisius yang hingga kini masih menjadi tulang punggung kehidupan di Libya. Namun, kemakmuran ini memiliki harga yang mahal. Di balik rumah gratis dan bensin yang lebih murah daripada air mineral, ada tangan besi yang tak segan menghancurkan siapapun yang berbisik melawan. Dunia Barat menjulukinya anjing gila dari Timur Tengah. Ia dituduh mendanai terorisme global, terlibat dalam pengeboman Lockerbie, dan memelihara cult of personality yang mencekik. Gaddafi adalah paradoks berjalan, seorang pahlawan pan-Afrikanisme bagi sebagian orang, namun tiran haus darah bagi yang lain. Tahun 2011, badai Arab Spring menghantam. Kemakmuran ekonomi ternyata tidak cukup untuk membungkam kedahagaan akan kebebasan politik. Meskipun Libya kaya akan minyak, terjadi ketimpangan distribusi kekayaan, tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda, serta tuduhan korupsi besar-besaran di lingkaran elit pemerintahan. Faktor itu menyebabkan demonstrasi besar-besaran dan meningkatnya aksi pemberontakan di dalam negeri. Hasilnya, berdasarkan mandat PBB untuk melindungi warga sipil, militer Amerika dan NATO meluncurkan serangan udara yang melumpuhkan kekuatan militer Gaddafi, memberikan keunggulan bagi pasukan pemberontak. Narasi pun berubah drastis. Sang kolonel yang dulu dipuja, kini diburu. Rekaman video terakhirnya di selokan di Sirte menjadi akhir tragis dari seorang pria yang pernah menyebut dirinya sebagai Raja di Raja Afrika. Bukan di singgasana emas, sang kolonel ditemukan bersimbah darah, bersembunyi dari amukan massa dan gempuran udara NATO. Dalam rekaman video amatir yang mengguncangkan dunia, pria yang dulu ditakuti ini tampak lunglai, memohon belas kasihan di tengah kepungan pemberontak. Apa yang telah kulakukan padamu? Itulah kata-kata terakhirnya sebelum kebencian rakyat yang terpendam selama puluhan tahun meledak dalam kekacauan. Buluru mengakhiri hidupnya, menandai akhir tragis dari era diktator paling eksentrik di Timur Tengah. Jasadnya tidak dimakamkan secara kenegaraan,
melainkan dipajang di sebuah lemari pendingin daging, agar dunia bisa melihat bahwa sang singa gurun telah tiada. Namun akhirnya, sang raja dimakamkan secara layak, namun tempatnya masih rahasia. Kini, bertahun-tahun setelah Qaddafi tiada, Libya masih berjuang mencari stabilitas. Banyak warga yang dulu mengutuknya kini meratapi hilangnya keamanan dan subsidi yang dulu mereka anggap biasa. Kisah Muammar Qaddafi adalah pengingat bagi kita semua, dari bahwa kemakmuran materi tanpa kebebasan seringkali membangun istana di atas pasir, dan ketika pasir itu bergeser, yang tersisa hanyalah debu sejarah. Apakah ia seorang visioner yang disalahpahami, atau diktator yang pantas menerima nasibnya? Namun dalam perspektif yang lain, apakah ini adalah tanda keras dari negara barat yang bahwa segala cara ditempuh untuk memanipulasi dan menguasai sumber alam tak terbatas? Jawabannya terkubur bersama rahasia di bawah pasir Sahara yang luas. Jika ada kesalahan, mohon koreksi. Kejadian.